misalkan saya punya motor, kebetulan motor saya mogok, ya. Terus saya asal ngambil aja motor. Kira-kira saya dikirain maling nggak? Padahal niat saya bukan maling. Contoh nih, misalkan saya punya motor, motor saya mogok lah. Kebetulan di sampingnya ini ada motornya Pak Alep. Terus saya tanpa izin Pak Alep, motornya saya pakai. Kira-kira Pak Alep teriak maling ke saya nggak? Jelas, Pak. Nah, untuk membuktikan motor tersebut itu milik Pak Alep, kira-kira apa yang bisa menjadi bukti, Pak? Apa, Pak? Yang membuktikan bahwa oh itu motornya Pak Alep, Pak. Buktinya apa? Dari mana Anda bisa membuktikan Saya kalau itu motornya Pak Alep? Apa, Pak Alep? surat SNK. STNK dan BPKB. Nah, kembali dalam konteks frekuensi, Pak. Frekuensi pun harus ada surat-suratnya, Pak. Harus ada surat izinnya. Apa itu namanya? Ada yang tahu? Baik stasiun kapal maupun stasiun radio pantai. Pak Lutfi, kayaknya mau jawab. Apa? Dari mana kita bisa membuktikan bahwa itu frekuensi kerja kita? Supaya tidak lagi tadi naik satu, Pak, turun satu, Pak. Nggak ada ceritanya itu. Itu karena budaya aja. Apa, Pak? Pak Rahmat mungkin bisa bantu? Apa yang Perizinan, bisa? Pak. Hah? Memiliki perizinan. Iya, izinnya apa namanya? Kalau di terminal kita itu izin SROP, Pak. Izin stasiun operasional radio pantai. Namanya Komuniki, Pak. ISR, izin stasiun radio. Ya, itu tidak hanya untuk di darat, tidak hanya untuk BIP, tapi untuk stasiun kapal pun wajib mempunyai namanya ISR. Nah, disitulah nanti ketika seseorang sudah atau perusahaan itu sudah mempunyai ISR, nah itu akan dialokasikan frekuensi yang boleh digunakan. Supaya apa? Tidak saling mengganggu. Saya pernah diprotes, Pak, frekuensi itu kan milik Tuhan. Ya repot kalau sudah seperti itu ya. Saya nggak berani bantah. Iya, memang frekuensi milik Tuhan. Ya, akhirnya Pak, pola pikirnya saya balik, Pak, Bapak bernapas pakai apa? Oh, saya pakai oksigen. Itu yang ciptakan siapa? Tuhan, Pak. Tuhan ya. Ketika Anda masuk rumah sakit dan kena asma, kenapa Anda tidak pernah protes sama pihak perusahaan, sama pihak rumah sakit ataupun dokter untuk membeli oksigen? Dodok, oksigen itu milik Tuhan. Kenapa saya harus bayar? Ada nggak yang berani protes gitu? Ada yang bantah nggak? Oksigen itu milik Tuhan ya, Pak? Ya, Pak Ridho. Oksigen itu siapa yang buat, Pak? Loh, suaranya nggak ada. Pak Nawir, oksigen itu miliknya siapa, Pak? Hmm? Atau Pak Raffi? Nah, sama halnya konteksnya dengan frekuensi, Pak. Saya tidak berani bantah, iya frekuensi milik Tuhan. Tapi dalam penggunaannya supaya tidak saling mengganggu itu wajib diatur. Dan itu sudah sesuai dengan ketentuan ITU. Dan sudah diikuti oleh AIMO. Nah, itu Pak, baru ahli Pak. Bukan lagi naik satu turun satu. Ya. Dan itu nanti akan terdaftar di dalam list dokumen yang wajib ada di kapal seharusnya. Loh kok seharusnya Pak? Berarti banyak yang tidak ada. Banyak ya.
Pak Nawir, izin. Iya Pak Pak, Nawir punya COC Jemdeses, Pak Nawir? COC jam deses Pak. Sudah punya? Udah Pak, tapi yang dulu Pak. Ini baru mau ambil yang terbaru ini Pak. Oh, mau ambil yang terbaru. Maksudnya yang dulu itu Iya, yang masih COP? iya Pak, masih COP Pak. Ah, oke. Oke, enggak. Saya ini supaya ada gambaran ya. Artinya kita kalau ketika sudah memegang sertifikat kompetensi, kita harus bisa menjelaskan atau saya berusaha untuk mereview ya. Jangan lagi bertanya, Pak, saya sudah ngambil JMDSS sejak tahun 2015, Pak, 2016, Pak. Saya punya Aurum. Nah, mungkin Bapak-bapak bertanya, kompetensi saya apa? Saya bukan dari nautik, saya bukan orang mesin, tapi basic saya memang dari radio. Ya, tapi alhamdulillah ketika sharing dengan teman-teman nautik, dengan orang mesin, alhamdulillah nyambung. Kenapa? Karena saya juga mempelajari itu. Siap Pak. Itu ya. Saya nanti berusaha untuk mereview bagi yang sudah punya JMDSS. Pak Rahmat sudah punya JMDSS ya Pak Rahmat? Baru mau ngambil? Baru mau ambil, Pak. Oh, baru mengambil. Kenapa? Kenapa itu harus saya tanyakan dulu? Ya, supaya imbang, ilmunya imbang. Sama halnya begini, Pak Ridho ngomong masalah undang-undang sama anak SMP atau SMA. Kira-kira imbang nggak? Enggak ya? Makanya saya harus menanyakan dulu kompetensinya harus sama. Karena banyak yang menanyakan, Pak, saya mau ngambil ORU, tapi belum punya JMDSS. Enggak apa-apa. Kalau di kami tidak apa-apa. Pak, kalau di lembaga lain tidak boleh. Ya karena dia supaya produknya laku. Kalau kami enggak, kami menyesuaikan kebutuhan. Itu bedanya. Ya. Contoh nih, contoh paling gampang sekali. Pak Rahmat, posisi di kapal. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Oh, enggak. Pak Nursyam, posisi di mana? Di kapal atau Pak Ade? Pak Alam. Nah, ini contoh nih Pak Alam. Ya. Pak Alam posisi di mana Pak Alam Muanggaran? Halo? Duh, kok pada hilang? Takut ditanya ini. Enggak, kita sharing aja. Ya. Dan nanti selama pembelajaran, selama Anda mengikuti di Barna Bakti, itu saya akan berusaha untuk familiarisasi istilah. Ya. Kayak contohnya tadi ORU, itu sejak tahun 2002 itu sudah berganti nama menjadi SOU atau GOC, General Operator Certificate. Sedangkan untuk JMDSS itu adalah yang dulunya COP, Certificate of Proficiency, itu sudah ditingkatkan menjadi Certificate of Proficiency. Itu ya. Silakan dari sini dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak Bapak, atau mau yang di-sharingkan. Begitu saya tanya gitu kok hilang semua. Enggak apa-apa ya, saya sudah jinak, tenang aja. Ya, terutama yang sudah punya COC JMDSS, saya berusaha untuk mereview lagi, membuat ingat lagi. Insya Allah, Pak. Belum ada hanya. Contoh lagi apa? Ini yang sering saya jumpai ketika saya jalan-jalan ke kapal. Pak Tizar. Halo Pak Tizar. Ya Pak, Pak Tizar di kapal ya Pak? di rumah lagi Oh, di berai rumah. Pak. Oh, lagi Oke. pray. Oke. Pak Tizar. Oke, mohon maaf. Sudah punya JMDSS Pak Tizar? Alhamdulillah sudah. Nah, sudah. Oke. Pak Tizar, di kapalnya Pak Tizar,
itu ada SSB-nya nggak, Pak? Ada, Pak. Ada nggih? Nggih. Oke. Kalau MFHF ada nggak? Gimana, Pak? Kalau MFHF ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Ada. Nah, ini yang sering membuat saya mengelus dadanya istri saya, ya. Betul. Kenapa saya ngelus dada istri saya itu tadi, Pak? Mohon maaf. Kalau saya balik pertanyaannya, konteksnya ya. Pak Tizar pakai smartphone-nya apa, Pak? Saya nggak bilang merek ya. Saya, Saya nggak bilang merek. waduh, Saya tanyakan smartphone-nya apa, Pak? dari Cina, Pak. Duh, saya nggak nanya asal pembuatnya. Yang saya tanya, Bapak menggunakan smartphone-nya apa? Oppo. Oh, itu merek, Pak. Nah, ini contoh sederhana ya, Pak. Mohon maaf. Ketika Anda ditanya smartphone itu hanya dua jenis, Pak. iOS atau Android. Kalau yang Bapak sebutkan, Oppo, Samsung, Nokia, itu merek, Pak. Oh, gitu, Pak. Iya. Nah, kembali lagi konteks bidang radio tadi. Kenapa saya tanya, Pak, ada SSP-nya? Ada. MFM-nya ada nggak? Nggak ada. Kan bingung saya jadinya. Kenapa kok bingung? Pak, perangkat radio yang disebut MFHF atau yang disebut SSB itu adalah MF atau HF, Pak. Ya, itu yang saya bingungkan. Nah, ini yang saya khawatirkan dulu waktu ngambil JMDSS-nya nasi kotak saja ini. Betul. Berdiri tuh Pak, tidak Ya. punya kursi. Ya, itu Pak. Makanya saya bilang tulisan safety first di kapal. Oh, itu indah sekali dan lantang sekali. Tapi buat saya itu bullshit. Contoh sederhana Cuma hanya jargon saja. Mau saya buktikan lebih dalam lagi? Ada, Pak. Dan itu saya membuat saya miris. Dan itu yang sering mengelus dadanya istri saya. Tuh. Nah, saya kalau jalan-jalan ke kapal itu selalu saya ngajak istri saya. Ya, ya Pak Tizar ya. SSB itu alatnya bisa MF. Ini dua alat yang berbeda. Middle frekuensi atau high frekuensi. Nah, jadi kalau siapa? ditanya, ya saya mohon maaf, kenapa saya tertawa? Kecuali kalau Bapak belum punya kompetensi itu, saya tidak boleh menertawakan itu. Kenapa? Karena ya tadi eh, tingkat keilmuannya berbeda karena belum punya kompetensi. Nah, berhubung Anda sudah punya JMDSS, ya mohon maaf saya tadi tertawa bukan maksud untuk menjatuhkan, tidak. Itu yang membuat saya kadang mirisnya di situ, Pak. Ya, hanya mengejar sertifikat kompetensi tidak diimbangi dengan keilmuan. Apa dampaknya? Banyak case-nya. Contoh nih, ya, contoh lagi yang kemarin sempat ramai beberapa eh, bulan lalu. Contoh nih, KMP Tunu, Pak. Ya, KMP Tunu. Itu kenapa kok pencariannya sampai berapa kemarin? Terhentikan itu kalau nggak salah sekitar 12 hari. Apa penyebabnya, Pak? Kenapa kira-kira? Posisinya tidak ketemu Pak. Cuaca. Posisinya nggak ketemu. Yang lainnya cuaca, yang lainnya Kelebihan muatan ekstrim, Pak. itu kan penyebab tenggelamnya. Tapi kenapa kok pencariannya sampai 12 hari itu? EPOP-nya agak aktif, Pak. Nah, IPEP-nya tidak aktif. Simpel ya. IPEP itu adalah menentukan posisi kapal pada saat kapal mengalami musibah. Nah, kenapa IPEP-nya tidak aktif?
Maaf ya, karena perwiranya tidak paham. Kenapa tidak paham? Karena dulu ngambil sertifikat kompetensinya hanya dapat nasi kotak. Ya, Duh, kok bisa begitu, Pak? Nah, nanti pada saat saya praktek saya jelaskan. Pada saat kita belajar praktek, karena ini masih menyangkut peraturan radio, ini masih hubungannya itu tadi ya, Pak. Makanya saya mohon maaf sebelumnya, Anda dikatakan atau Anda sedang proses mengambil sertifikat keahlian, ya. Kenapa di awal saya sampaikan dulu supaya pemahamannya sama, ya. Anda bisa membedakan antara ahli dan terampil, ya. Kalau terampil, saya tidak akan membahas sedetail ini sampai ke aturan-aturannya. Tapi karena yang Anda ambil ini sertifikat kompetensi, Anda harus paham masalah aturannya. Supaya apa? Anda pemegang sertifikat ahli yang bukan kaleng-kaleng. Apalagi untuk teman-teman sebagai perwira dek. Loh Pak, Markonis kan dihapus Pak. Mana aturan yang mengatakan Markonis dihapus? Itu adalah peninggalan 95. Amandemen 2010, the radio operator must be dedicated. Seorang operator radio itu harus berdiri sendiri. Namun karena sudah harus istilahnya perusahaan dienakkan daripada bayar satu orang, lebih baik perwira deknya suruh merangkap. Nah, ini yang sering saya sayangkan. Kalau sudah seperti itu, teman-teman dari perwira dek ini lupa kalau dia merangkap sebagai radio officer. Ya, ya atau ya? Ya, Contoh lagi. Pernah nggak ketika Bapak berlayar, ini untuk teman-teman dari pelaut ya, pernah nggak Bapak ketika berlayar ini melakukan atau menghubungi suatu stasiun radio pantai? Jarang, Pak. Jarang, Pak. Kenapa kok jarang, Pak? Apatis, Pak. Apatis. Ya karena ilmu biasa tadi. Karena yang kedua, Pak, tidak paham. Ya. Padahal di dalam Undang-Undang 17 tahun 2008 dan sudah diamandemen di Undang-Undang 66 tahun 2025, setiap kapal yang memasuki atau melintasi suatu wilayah stasiun radio pantai itu wajib lapor. Bukan katanya Pak Yogen. Nah, kita sebagai nantinya pemegang sertifikat kompetensi itu harus paham. Itu kaitannya dengan peraturan radio. Jadi tahu dulu dasar aturannya, baru kenapa kok saya harus ngambil sertifikat ini ya? Kenapa kok channel 16 katanya Pak Yoga? Itu nanti kita kupas di peraturan radio. Oke, saya lanjutkan. Mungkin ada yang mau disaringkan? Mau ditanyakan? Saya lanjutkan. Kalau enggak, peraturan radio